Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 11. Mengapa aku harus kasihan? Bagus. Jason menghempaskan kepala Shiva ke depan, membuat perempuan itu terjerembab di atas tempat tidur dengan derai air mata. Suara isak tangis yang ditahan oleh Shiva berhasil mengusik telinga Jason. Perempuan itu menelungkupkan wajahnya dengan kaki yang ditekuk. Tidak ada lagi rasa sakit yang dia rasakan, tetapi rasa trauma sebab sang tuan mafia telah berhasil menghancurkan mental Shiva. "Mama," cicit Shiva. Mendengar itu, Jason membuang nafasnya. Hati kecilnya tergerak untuk bersimpati pada gadis itu, mengingat bahwa Shiva belum sepenuhnya sembuh. Apa yang aku pikirkan? Dia wanita yang telah membuat ibuku pergi untuk selamanya. Tidak pantas aku kasihani. Batin Jason membuang pikiran untuk bersikap baik. Kiks. Mama, lebih baik sekarang kau makan karena setelah ini kau harus membersihkan seluruh mansionku. Shiva menatap Jason dengan mata sembab. Membersihkan mansion? Iya. Jika kau melakukan kesalahan maka aku akan mengembalikanmu ke ruangan bawah tanah. Tegasnya. Kau paham? Iya. Aku paham, balas Shiva pelan. Bagus. Beberapa pelayan sudah menyiapkan sarapan pagi untuk tuannya. Berbagai makanan ada di meja makan sesuai jadwal yang diberikan Jason kepada koki yang bekerja secara pribadi di mansion. Mereka semua menunduk hormat ketika melihat kedatangan Jason dan Andril. Pagi ini pria itu harus mengurusi bisnisnya yang hampir digagalkan oleh musuhnya. Jason tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Pria itu menggeser kursi dan mendudukkan dirinya, kemudian Bibi Mira mulai melayaninya, berbeda dengan Andril. Andril memang tidak suka bila dilayani oleh pelayan sebab dia tidak merasa menjadi majikan, meskipun Jason sering kali menegur pelayannya karena tidak melayani Andril dengan benar. Setidaknya pria itu masih memiliki hati nurani pada seluruh orang-orang yang bekerja di bawah naungannya. Ikutlah makan, ujar Jason sebelum menyuapkan 1 sendok makan ke dalam mulutnya. Tidak tuan. Saya dan yang lain akan makan di belakang. Tidak pantas jika saya harus satu tempat dengan tuan, jawab Bibi Mira sembari menunduk hormat. Aku tidak ingin orang-orangku sakit akibat tidak makan tepat waktu. Apa kau mengerti ucapanku? Tegasnya. Iya, tuan. Saya mengerti. Kalau begitu kembali ke belakang. Pastikan semua pelayan dan pengawalku makan tepat waktu. Dan satu lagi, jangan lupa berikan Rita dan Siska makanan yang sehat. Pesan Jason di akhir kalimat. Ini semua dia lakukan sebagai bentuk terima kasih atas jasa-jasa mereka semua. Rita dan Siska adalah perempuan yang hadir di saat Jason dirundung oleh banyak masalah dan pada akhirnya berakhir di kebun mini untuk bercocok tanam. Kedua perempuan itu penurut meski kadang sedikit menyebalkan. Baik tuan. Saya permisi terlebih dahulu. Bibi Mira memberikan senyuman sebelum akhirnya pergi ke belakang bersama dengan pelayan yang lain. Bagaimana dengan acara kita nanti tuan?
Apakah Tuan akan ikut turun tangan ke pelabuhan? Tanya Andril menatap tuannya. Aku akan ikut. Aku ingin mencincang kepala mereka yang berani ikut campur atas bisnisku. Jawabnya dingin. Baiklah Tuan, saya sudah menyiapkan rompi anti peluru untuk Anda. Jason meletakkan sendok yang dia gunakan untuk makan pertanda jika dia sudah selesai sarapan. Terlihat masih banyak sisa nasi yang ada di piring, namun pria itu tetap menyisakannya dengan alasan waktu adalah uang. Lanjutkan saja sarapanmu, balas Jason. Peraturan yang dia buat di meja makan tidak berlaku pada Andril, karena Jason tidak ingin tangan kanannya kehabisan tenaga di waktu yang genting. Siapapun orang yang ikut makan di meja yang sama dengan Jason, maka mau tidak mau harus menyudahi acara makannya. Jika Jason selesai lebih dulu, Jason tidak suka membuang-buang waktu dengan hal yang sepele. Kita berangkat sekarang, Tuan. Andril bergegas berdiri, mengabaikan makannya yang masih tersisa setengah. Lanjutkan saja sarapanmu Andril. Aku akan naik ke atas untuk mengambil barang. Sergah pria itu yang tidak ingin dibantah. Baiklah, Tuan. Lalu Andril duduk kembali dan melanjutkan sarapannya. Ini yang dia suka, bekerja dengan Jason. Maxi harus mengorbankan hidup. Sebenarnya Jason memiliki jiwa pemimpin yang bagus, hanya saja disalahgunakan dengan gelar pria itu sebagai bos mafia. Jason meninggalkan Andril di meja makan, memilih untuk berjalan ke arah dapur untuk memeriksa apakah seluruh pelayan sudah makan atau belum. Ketika melihat mereka semua makan secara lahap, barulah Jason beralih berjalan meninggalkan dapur, dan hanya beberapa langkah saja dan dia langsung menghentikan langkahnya. Dia lupa akan sesuatu hal. Bibi Mira, panggil Jason. Siap, iya Tuan. Balas Bibi Mira yang berjalan tergopoh-gopoh ke hadapan Jason. Apa kau sudah selesai makan? Sudah, Tuan. Siapkan satu baju pelayan untuk Siva. Mulai sekarang dia akan menjadi budak pribadiku. Ucap Jason yang membuat hati Bibi Mira sedikit teriris. Pastikan dia bekerja dengan benar. Laporkan padaku apa saja kegiatannya selama berada di mansion. Baik, Tuan. Saya akan memandu Nona Siva untuk bekerja dengan benar. Bibi Mira menunduk hormat. Kau hanya boleh mengawasinya, jangan pernah sedikit pun kau membantu pekerjaannya, kau paham? Tegas Jason memberi petuah. Baik, Tuan. Saya paham apa yang harus saya lakukan. Bagus. Hari ini aku akan keluar dan pulang larut malam. Kau tidak usah menyiapkan makan malam untukku. Siap dimengerti Tuan. Jason menjetikkan tangannya seolah berkata pergi untuk Bibi Mira. Lalu detik berikutnya pelayan itu pergi dari hadapan Jason. Acara selanjutnya adalah membereskan orang-orang yang ikut campur atas bisnis yang sudah Jason bangun dari awal. Dunia pasar gelap yang berhasil membuat nama Jason dikenal oleh banyak orang. Negara dan hukum bahkan sampai bertekuk lutut padanya. Setelah selesai mengambil barang di ruang kerja, barulah Jason menemui Andril yang sudah menunggu di halaman depan.
Sebanyak 10 mobil akan ikut mengikuti Jason ke pelabuhan. Penjagaan ketat selalu diterapkan oleh pria itu, berjaga-jaga jika mara bahaya kapan saja bisa menyerang. Melihat bagaimana gagahnya Tuan Mafia itu mengenakan tuxedo berwarna hitam dengan aroma parfum yang maskulin. Dua kancing kemejanya sengaja ia buka memperlihatkan bagaimana bentuk dada yang sangat diincar oleh kebanyakan wanita. Jason spesies mafia mahal. Berapa yang akan ikut? Tanya Jason yang sudah duduk di jok belakang. Ada sebanyak 30 orang yang ikut dengan kita, Tuan. Jawab Andril di kemudi depan. Mengapa banyak sekali? Apakah kita akan berperang? Desis Jason menghidupkan cerutu dan menyesapnya. Sebagai penjagaan Tuan. Karena informasi yang saya terima Tuan Aros berada di sana, jelas Andril. Ratakan mereka semua tanpa ampun. Aku tidak ingin melihat tikus jalanan mengawasi bisnisku. Baik, Tuan. Mobil hitam seharga miliaran dolar melaju paling depan dan diikuti 10 mobil pengawal dari belakang. Jarak dari halaman mansion ke pintu gerbang utama sekitar 1 km. Sudah terbayang bagaimana luasnya mansion milik Jason. Klakson dibunyikan pada satpam yang menjaga di pintu gerbang, memberikan tanda hormat sebelum akhirnya mobil-mobil tersebut menghilang dari kawasan mansion. Perjalanan dari mansion utama ke pelabuhan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Sepanjang perjalanan Jason tidak membuka suara kecuali bertanya mengenai relasi bisnis yang ingin bekerja sama dengannya. Dari kaca dashboard Andril melirik tuannya yang sedang bersidekap dada menatap ke arah luar jendela. Aura menyeremkan tercetak jelas di wajah pria itu. Andril yakin bahwa Jason sedang menyimpan amarah besar. Tidak ingin tertangkap basah oleh tuannya, akhirnya dia kembali menatap lurus ke depan. Kita sudah sampai, Tuan, ucap Andril memberitahu Jason berseringai kecil ketika melihat ke arah luar, bergegas turun menginjakkan kakinya yang dibalut pantofel mewah ke tanah. Andril yang melihat tuannya keluar langsung ikut menyusul sebab terlalu berbahaya jika menampakkan diri saat ini. Lebih baik Tuan berada di dalam mobil. Saya dan yang lain akan memeriksa kondisi di kawasan sini terlebih dulu. Andril menghalangi langkah Jason. Aku tidak punya banyak waktu. Akan terlalu berbahaya jika Tuan muncul secara tiba-tiba, saran Andril. Para pengawal yang berada di dalam mobil pun ikut turun dan menundukkan hormat pada Tuan Jason. Saya akan memeriksa situasi di sini, Tuan, ujar Mito. Tidak perlu. Kita lakukan saja sekarang. Aku sudah tidak punya banyak waktu, kata Jason. Dia merapikan tuxedo yang dia kenakan lalu berjalan lebih dulu melewati semua anak buahnya. Andril memberikan senjata api pada Mito dan Troy. Mereka bertiga akan bersiap siaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lalu untuk pengawal yang lain sebagian mengikuti tuannya dan sebagian berjaga di sekitar mobil. Mereka membagi tugas seperti yang diperintahkan Jason sebelum-sebelumnya. Berhenti di sini, ujar Jason bersembunyi di samping kapal yang masih dibangun. Ada apa, Tuan? Tanya Andril ikut mengikuti arah pandang tuannya.
Beri mereka peringatan. Perintah pria itu. Troy mengarahkan senjata api pada salah seorang yang berkumpul di dalam kapal. Senjata yang bisa menembak dengan radiasi jarak jauh. Dor. Satu orang tergeletak di atas kapal, kemudian anak buah Tuan Aros langsung melindunginya. Jason hanya tersenyum pias menyaksikan musuhnya yang sudah tertangkap basah. "Apa yang kau lakukan?" "Hah," sentak Tuan Aros. "Haha." Jason tertawa puas sembari menunjukkan dirinya. Bendera perang yang sudah terkibar sempurna tidak bisa dihindari Tuan Aros, ujar Jason yang perlahan mulai mendekati kapal yang ditumpangi oleh Tuan Aros beserta anak buahnya. Kapal yang sudah bersandar di pinggir dermaga. "Tuan," sela Andril, "ini terlalu berbahaya jika Tuan Jason melompat untuk menemui musuhnya. Jika aku katakan tembak, maka kau harus menembak mereka semua." "Paham." "Siap, paham Tuan," jawab mereka serempak. Jason menatap tajam ke arah ruang Aros sembari berseringai, "Sudah cukup lama kita tidak berjumpa ya. Apa maksud kedatanganmu kemari?" "Hah?" tanya Tuan Aros dengan amarah tertahan. Lanjut ke bab 12.